warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarni, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 gelombang 2 Universitas Lampung. Dengan nomor pokok mahasiswa 23 13 06 11 94. Saya mengajar di SD Negeri 1 Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Hari ini, Senin 4 Desember 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup, pembelajaran 1 tentang rantai makanan. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Sebelum kita belajar, anak-anakku, Ibu akan bertanya dulu. Di kelas ini hari ini masuk semua? Alhamdulillah, ya. Berarti anakku punya tanggung jawab yang bagus. Kemudian ada ketua kelasnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas di sini. Pada ketua kelas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berangkat ke sekolah, minta izin kepada ayah ibu. Ya, harus izin kepada ayah ibu agar kalian sekolah dapat diberkati dengan mendapatkan ilmu yang banyak dan menjadikan kamu menjadi anak yang pintar. Amin. Anak-anak, kalau sekolah itu kita harus punya niat, punya semangat, ya. Semangat itu utama. Nah, kalau tidak ada semangat, keadaan kita akan lesu. Anak yang lesu tidak menjadikan kamu sukses. Ya, jadi kita harus semangat. Coba tepuk semangat dulu anak-anak. Tepuk semangat. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Oke, lihat itu, lihat videonya ya. Ya. Pakai aba-aba. Video. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Alhamdulillah. Andika Ibrahim. Alhamdulillah. Yang lain jangan buat absen ya. Kemudian bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Melalui video pembelajaran yang ditayangkan, peserta didik mampu menentukan unsur pokok yang ada di dalam teks dengan benar. 2. Melalui kegiatan tanya jawab dengan dimohon kepada anak-anakku, kalau nanti ada PowerPoint tentang rantai makanan, lihat dengan baik. Ini juga nanti kita lihat jaringan rantai makanan yang akan kita gambar yang sudah diterangkan oleh ibu guru. Kemudian materi yang akan kita pelajari yaitu tentang tema tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, hubungan antar makhluk hidup kelas 5. Kita lihat videonya. Lihat video pembelajarannya. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan lewat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dari ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah menonton video pembelajaran bahasa Indonesia tadi, nah kita akan melihat kembali yaitu subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. 1. Membaca teks fiksi dengan seksama. Teks fiksinya tadi sudah ditayangkan, tinggal kita mengamati. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari teks fiksi. Apa ide pokoknya nanti? Kamu tulis ya. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Artinya di situ kamu akan membuat bahasa sendiri tentang video yang ditayangkan tadi yang menghubungkan antara makhluk hidup dalam ekosistem. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Makhluk hidup, pengurai seperti bakteri, cacing, tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Di sini ada contohnya anak-anak, ya. Tanaman padi atau boleh dikatakan rumput itu dimakan oleh ayam.
dalam rumput dimakan oleh lalang, lalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular dimakan oleh setelah elang mati maka dia akan menjadi jamur. Nah itulah dimulai menjadi jamur. Sedangkan di sini rumput itu adalah produsen. Kemudian lalang itu konsumen 1 primer, katak konsumen 2 primer, konsumen 3 adalah tersier, ular, kemudian burung elang predator, kemudian jamur adalah dekompos. Setelah itu anak-anak, ibu akan membentuk kelompok dulu. Buat kelompok ya. Kelompok 1 diketuai oleh Sally boleh, 2 Ajam, 3 kita, 4 bagian rangkaian dari rantai makanan. Baik, ini kelompok 1, tolong ditulis namanya dulu. Ya, kelompok 2 dibuka kalau sudah. Kelompok 3 perhatikan animasi rantai makanan. Rangkaian daripada animasi rantai makanan. Sambil kasih nama sambil lihat di depan. Lihat depan dulu videonya. Dan kelihatannya Baik,
petani makhluk hidup tersebut. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, predator dan reklamator. Padi adalah salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah, padi berperan sebagai penghasil makanan bagi hewan. Selain menyediakan makanan bagi makhluk hidup lain, padi juga dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh sebab itu, dalam rantai makanan di ekosistem sawah, padi diperankan sebagai produsen. Padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi dapat juga ditanam di air kayu. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah petani yang tinggal di Kecamatan Katimua, Jawa Tengah. Mereka menanam padi di air kayu dengan luas lahan keseluruhan sekitar 3.764 hektar. Menanam padi di air kayu dilakukan oleh para petani itu karena sebagian besar daerah di sana merupakan daerah bekas rawa sehingga selalu basah. Paragraf 1. Padi adalah salah satu jenis tanaman hijau terdapat pada ekosistem. Paragraf kedua. Kalimat utama, padi adalah jenis tanaman hijau yang terdapat pada ekosistem. Contoh, padi berperan sebagai produsen. Itulah hasil kelompok dari 1. Kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Suaranya agak kuat. Padi adalah salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah, padi berperan sebagai penghasil makanan bagi hewan. Selain menyediakan makanan bagi makhluk hidup sawah, padi juga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sebagai itu, dalam rantai makanan di ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen. Padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi dapat juga ditanam di air payau. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah petani yang tinggal di Kecamatan Kawalingan, Jawa Tengah. Mereka menanam padi di air payau dengan luas lahan sekitar 3.764 hektar. Menanam padi di air payau dilakukan oleh para petani itu karena sebagian besar daerah di sana merupakan daerah bekas rawa sehingga selalu basah. Padi adalah salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah. Padi berperan sebagai penghasil makanan bagi hewan. Paragraf 40. Padi berperan sebagai produsen. Padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi terdapat juga ditanam di air payau. Padi adalah salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah. Padi berperan sebagai penghasil makanan bagi hewan. Padi berperan sebagai produsen. Padi tidak hanya ditanam di sawah. Di Indonesia, padi Yuk kasih tepuk tangan dulu. Baik, dilanjutkan dengan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerjanya di kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Citra
mengerjakan LKPD rasa simpanan dan indikator. Dengan gambar yang ada di LKPD, sepatutnya menjadikan gambar pada LKPD. Penyumbang oleh konsumen satu. Lalu dimakan konsumen dua. Kata. Konsumen dua sudah atau kata. Kata. Kemudian kata dimakan oleh konsumen tiga. Tersial. Atau ular. Lalu ular dimakan predator. Predator mati. Lalu akan membuat luka pengurai atau Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi dari wakil ketua kelompok LKPD yang sudah kamu selesaikan dikerjakan tadi, itulah hasilnya. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Alhamdulillah. Kalimat atau ide pokok yang menjadi kalimat utama apa tadi? Ide pokok. Kalimat utamanya apa coba? Kelompok satu. Kalimat utama kelompok satu. Ide pokoknya apa itu? Baca. Yang kuat. Kalimat utama. Evaluasi hasil kerja tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini apa kesimpulan yang kamu dapat tentang diskusi yang kamu sudah kerjakan? Ya, coba. Apa kesimpulannya? Coba baca kelompok satu. Kesimpulannya. Kesimpulan itu nak dari yang dijelaskan tadi, kamu tarik apa yang kamu dapat? Intisari dari yang kamu tulis tadi. Ya ulang. Ya boleh, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, perkembangan ide pokok menjadi kalimat utama. Itu kesimpulannya. Kelompok dua. Ayo, kesimpulannya. Boleh kamu tadinya tadi adalah satu kesimpulan yang kamu kerjakan, yang kamu diskusikan tadi. Kerja belum? Kalau mau dikasih contoh satu nggak cukup belum? Ayo. Baca aja. Ayo, sini. Kuat suaranya. Ya, kelompok 4. Oke? Baik, nanti kita akan mengembangkan rantai makanan untuk di pembelajaran berikutnya. Kemudian, ibu tanya lagi, bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran hari ini? Senang, apalagi? Bahagia, apalagi? Semangat, alhamdulillah. Nah itu anak-anakku, kesimpulan hari ini agar dapat dipindahkan
dan dapat serta buat oleh-oleh untuk ayah ibu di rumah. Jelas semua anak-anak? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka kita akan menutup dulu pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak pulang, ibu berpesan yang pertama untuk dipelajari lagi di rumah, diulang tentang catatan atau nanti SKPD boleh nanti dibagikan setelah dinilai. Tapi belajar di sekolah. Baik, yang terkait ingat yang hafalan yang foto di sini ya.